Bagaimana kalau kita lokasinya di kota gitu loh, yang minim lahan. Buat breeding kan tentu agak bermasalah ya. Terus pakan hidup kalau kita mau breeding juga harus beli segala macam gitu. Yang jelas kayak gini nih, kalau kita mau jadi seller yang baik tuh, seller yang baik lagi, ya pengen maju ibaratnya gitu. Ya satu, kalau kita breeding itu kan kalau proses breeding itu selalu berpengaruh sama settingan ikan. Jadi sebenarnya breeder itu, kalau ikan, misalnya dia main di ikan multi ya, condong ikannya itu bentuknya kayak gitu-gitu, kurang lebih ya kayak gitu. Karena kenapa? Karena gaya-gaya settingnya kayak gitu, ikannya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi seller, terus kita breeding, ikan kita tuh monoton biasanya. Satu. Kedua itu, ada kesalahan yang saya sering lihat tuh di seller itu, kadang-kadang tuh mereka lebih fokus ke ikan yang mereka suka. Padahal seorang seller yang baik itu, ya kan, harus menjual hal yang orang suka gitu, bukan yang kita suka. Nah itu kesalahan juga. Ya, kalau misalnya udah kita penuhin syarat-syarat, maksudnya tuh kita punya galeri atau apa gitu. Nah jangan lupa, kalau seller itu tuh satu, ingat, jangan fokus ke ikan yang kita suka, tapi kita harus tahu apa yang customer kita mau. Satu, mereka mau ikan apa sih gitu. Jadi kita nggak ada yang penilaian subjektif, kita berusaha buat objektif ya kan, menilai pasar maunya apa, penuhin keinginan pasar gitu loh, dengan pelayanan yang bagus ibaratnya begitu. Nah karena kita berada di lokasi, maksudnya tuh tempat yang terbatas di kota ibaratnya gitu kan, semuanya serba mahal, expense itu biayanya pasti jauh lebih berat daripada daerah-daerah mungkin di daerah gitu atau apa. Nah otomatis kita harus punya manajemen yang bagus gitu, seperti apa gitu. Ikan-ikan kita itu kita nggak bisa buang waktu terlalu lama gitu. Jadi otomatis kita harus dapat ikan yang benar-benar udah kurang lebih harus siap jual. Nah itu bagaimana caranya gitu. Caranya adalah step by step. Pertama itu kita harus deketin breeder. Dan sebagai seller yang baik itu, kita tuh nggak bisa yang namanya cuman mau yang bagus-bagus saja. Jadi kalau menurut saya seller yang baik itu bukan hanya bisa menjual sesuatu yang bagus dan murah, tapi bagaimana sesuatu yang kurang bagus juga bisa ikut keluar, maksudnya terjual, apapun caranya. Jadi itu kenapa? Karena kalau misalnya kita jual sesuatu, misalnya kita taruhlah 1 gram emas itu misalnya taruh 1 juta rupiah. Kalau saya suruh kamu jual 700.000 rupiah 1 gram, kamu bisa jual nggak? Bisa, semua orang bisa. Tapi bagaimana caranya, misalnya 1 gram emas itu kan bisa jual 1.100.000. Nah itu balik lagi ke kemampuan masing-masing. Intinya kalau misalnya sesuatu, maksudnya barang yang bagus dijual dengan murah ya semua orang bisa gitu. Tapi yang kurang begitu bagus, orang yang kurang begitu minat, bagaimana kita bisa menjual itu juga? Nah itu yang bakalan bikin kita jadi seller yang berkualitas. Kualitasnya seorang seller itu bukan cuma bisa menjual yang bagus saja, tapi bagaimana kita juga bisa mengeluarkan yang tidak terlalu bagus. Karena ikan itu tuh nggak semuanya bagus. Kalau kita cuma ambil ikan-ikan yang bagus dari petani aja, yang nggak bagusnya mau buat siapa? Bisa sih dikasih, tapi otomatis harga lebih mahal, bisa nggak bersaing di pasar gitu. Jadi kalau kita emang di perkotaan itu, terus lahan, maksudnya punya masalah di lahan atau apa, kita nggak bisa breeding, ya usahakan jangan coba-coba berpikir menjadi breeder. Udah jadi seller aja. Jadi seller itu kalau bisa tuh kita bikin itu ada sistem anak tangga, Bos. Anak tangga itu seperti apa? Jadi ini ada tangga paling atas itu udah ada ikan yang siap dijual. Kalau udah ada ikan yang siap dijual, jangan lagi cari ikan yang siap dijual. Cari yang di bawahnya yang butuh perawatan mungkin sekitar, anggaplah kita punya perkiraan ikan yang udah siap dijual ini bakalan habis kita jual dalam waktu 1 bulan. Bukan habis 100% ya, maksudnya bisa dapat, ya bisa selesai penjualannya, dapat keuntungan 1 bulan. Nah, kita harus cari ikan yang di bawahnya 1 bulan sampai siap jual. Misalnya ikan 3 bulanan.
apa 3,5 bulan yang nanti siap jual di 4,5 bulan sambil dirawat. Bikin lagi di bawahnya lagi, ngambil lagi sama petani itu ikan yang 2,5 bulan apa 2 bulan sambil dirawat. Tetap cari ikan jadi yang bakalan dijual langsung, tapi di sini udah persediaan stok buat nanti kalau ini habis. Jangan sampai terjadi di saat orang minta ikan sama kita, buyer kita, dan kita kekurangan stok. Buyer kita lagi mau beli ikan, terus kita nggak ada, dan dia lihat di tempat lain ada, otomatis ada kemungkinan besar customer lu bakalan pindah ke tempat lain. Ya dong? Benar nggak? Dan jangan lupa, ada yang namanya yang sering saya praktekin itu subsidi silang, guys. Jadi ada sebagian customer kita yang agak militan, yang sering beli ikan sama kita. Terkadang dia nawar, misalnya kita punya modal 100.000. Terus kita keluarin 2 ekor, dia tempat nawar 2 ekor 150 boleh nggak? Langsung kasih secepat-cepatnya. Kenapa? Kalau buat customer kita yang sudah militan, yang udah beli dan beli, nggak selamanya kita bicara untung dan untung terus gitu. Ada kalanya kita harus bahagiain mereka, kasih yang mereka mau untuk menjaga biar ada interaksi yang bagus, nggak terkesan kita cuman cari-cari keuntungan aja gitu. Jadi balik lagi, ini namanya sumber daya manusia kita ya. Kalau buat sumber daya alamnya, berarti ikannya itu otomatis kita harus bisa tahu penilaian ikan seperti apa sih di pasaran. Yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus seperti apa, yang lagi ngetren apa gitu. Jadi kita benar-benar harus paham sama ikan, paham kondisi pasar. Bagaimana caranya? Kita harus luangin waktu itu buat sering lihat postingan orang, masuk ke live juga. Di sini ya, maksudnya di sini saya menekankan kalau kita cuma perlu mengetahui kondisi pasar, bukan harga, karena harga itu sangat fluktuatif, penjualan itu berubah-berubah guys. Nggak semua ikan yang bagus itu bisa terjual dengan mahal, dan nggak semua ikan jelek itu bisa terjual hanya dengan harga murah, nggak. Ada ikan yang nggak bagus, tapi dengan embel-embel penjualan buat donasi misalnya, bisa sangat tinggi gitu. Lu nggak bisa jadi patokan, jadi harus fleksibel. Di sini dituntut kemampuan lu sebagai seller, bagaimana melihat pasar. Tapi saya bukan seller yang baik, saya nggak sanggup. Semua butuh latihan, bos. Kalau udah latihan, sering, kadang salah, nanti dapat inspirasi. Oh, ini salah ya, gitu loh. Karena dengan kesalahan itulah kita bisa memperbaiki, menyempurnakan. Ya. Dari dari sekian yang kita bahas itu, berarti kalau kita mau jadi seller yang baik dengan lahan yang terbatas itu, kuncinya ya sosialisasi ya, deketin ke seller ya kan, karena yang sumber ikannya, karena apa sih ceritanya, seberapa hebat pun kamu itu gitu, kalau misalnya tanpa ditunjang sama peluru ini, maksudnya di bahannya nih, ikannya gitu loh, akan menjadi sia-sia. Karena pistol tanpa peluru itu kosong. Ibaratnya tuh, kalau ikan kamu emang bagus, biarpun kadang-kadang pelayanan nggak terlalu bagus, laku-laku aja. Jadi balik lagi, karena kita adalah pedagang, seller, balik lagi apa yang kita jual. Fokus utama adalah deketin breeder, biar buat dapatin ikan yang bagus. Kedua itu, bangun sumber daya manusianya kita sendiri gitu loh. Dengan lebih banyak berkontribusi di live orang, ya kan, komen, ngobrol, atau mulai like postingan orang, komen di postingan orang gitu loh. Jadi itu sambil perhatiin market, pasar, dan kembangin sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting itu ya faktor luck lah ya. Jangan terlalu fokus juga cuman semata-mata bisnis, mungkin ada sedikit sisi kemanusiaan yang mungkin harus kita bangun juga, karena keberhasilan itu tuh nggak semua karena kemampuan kita.
ada sebagian itu tuh benar-benar itu pemberian dari yang di atas gitu. Itu faktor rezeki, nggak bisa dipungkiri. Kalau emang tertarik buat bahas faktor rezeki itu ada di mana, cari di mana, berasal dari mana, komen. Nanti kita bahas next, oke? Thank you.